Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas soal Veracity. Veracity hari ini dia turun ya 2,57% teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran Rp91. Dan ya ini adalah token yang sifatnya atau fungsinya itu lebih banyak di advertising atau pengiklanan ya. Kalau kita lihat dari berita news nggak terlalu banyak. Ini event dari Veracity masih sangat lama di tanggal 31 Maret 2024 ya, staking rate extension. Ini bakalan sangat lama teman-teman, dan so far sih nggak ada event apa yang dekat untuk Veracity, tapi ini ada beberapa prediksi yang menunjukkan Veracity diprediksi bakalan terus mengalami tren penguatan dari kuartal ke kuartal. Kita lihat di sini prediksi 2020, 2023 ya. Itu diprediksi harganya bakalan naik ya dari sekitar harga 0,007. Di perdagangan hari ini aku cek harganya di kisaran 0,006 teman-teman. Dan menurut prediksinya dia dipercaya bakalan peak sampai harga 0,016. Tapi kalau bisa naik sampai situ berarti naiknya sampai sini ya. 0,016 itu um, kalau dilihat dari prediksinya maka naiknya bisa sampai kisaran sini. Naik sekitar 140%-an ya. Nah, itu kan prediksi. Lalu apakah benar bisa naik sampai sana? Itu yang jadi pertanyaan saat ini. So far kalau kita lihat dari supply-nya sendiri, Veracity cukup banyak, itu sekitar 10 miliar token ya. Dan kalau kita cek dia di Etherscan, ini beberapa holdernya so far ada banyak orang yang punya holder sekitar kepemilikan 9% untuk Veracity. Dan ini walletnya cukup terstruktur teman-teman. Ada beberapa juga di KuCoin, Binance juga ternyata punya ya, meskipun Veracity nggak listing di Binance. Kalau kita lihat dari pasar yang memperdagangkan itu ada di KuCoin, Bitam, terus juga ada Uniswap, Bitfinex, Bittrex, Get.io, OKX. Tapi tidak ada nama Binance di sini, artinya adalah Binance belum melisting token ini. Ya, kita perlu menunggu sampai token ini listing di Binance, mungkin barulah volume perdagangannya cenderung menguat. Dari beberapa diskusi mengatakan ada yang bilang kalau Veracity mau listing di Binance, tapi setelah aku cek berita konfirmasinya belum aku temukan. Mohon kalau teman-teman ada yang melihat berita soal listingnya Veracity ke Binance, boleh bantu aku kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi itu baru isu dan belum terkonfirmasi. Aku sendiri juga akan update nanti kalau ada informasi yang valid, teman-teman. Oke, gimana untuk Veracity pergerakannya? Kita udah pernah bahas Veracity kayaknya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Dan untuk saat ini posisi Veracity cenderung dalam posisi korektif, teman-teman. Kalau kita cek dari segi pergerakan market masih cenderung sideways aja ya. Veracity cenderung stabil di range antara 0,007 sampai 0,006. Dan dari segi volume cenderung mengalami tren penurunan untuk Veracity. Ya, belum terlalu ada peningkatan volume, tapi volumenya ini memang benar-benar kuat sejak bulan Januari sampai puncaknya di 22 Januari. Di awal Januari sampai 22 Januari. Jadi udah mengalami tren bullish yang sangat gila, teman-teman. Ini berapa persen ya naiknya? Bentar, ini kita tarik sekitar 200-an persen gitu ya. Veracity naik di bulan Januari dan sekarang dia lagi dalam tahap yang sideways. Dari indikator lain, kita pakai indikator Loken di bawah sini. Kita bisa melihat seperti apa posisi dari smart money. Saat ini posisi smart money berangsur-angsur pergi dari Veracity. Dia udah mengalami fase penurunan untuk pergerakan smart money-nya. Kalau kita lihat dari histori sebelum-sebelumnya juga, ketika smart money menghilang dari Veracity, teman-teman bisa perhatikan apa yang terjadi pada pergerakan chartnya. Ini ketika Veracity masih banyak smart money-nya ya, harganya cenderung menguat. Terus ketika smart money-nya hilang, cenderung pergerakannya turun, teman-teman. Itu juga terjadi di pergerakan sebelum-sebelumnya di sini. Jadi, hati-hati karena dalam beberapa hari ini kita akan melihat volume yang cenderung mungkin akan berpeluang lebih
turun lebih banyak lagi dari Veracity. Jadi kalau teman-teman udah cuan, udah dapat harga bawah, udah cuan ya kan, ya teman-teman bisa realisasikan profit kalian. Tapi kalau teman-teman ada yang masih sangkut di harga tinggi, itu sepertinya harus bersabar dulu. Tunggu sampai momennya cukup baik. Mungkin Veracity bakalan mengalami koreksi dulu untuk jangka waktu pendek. Ini teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pergerakan Veracity, dia sebenarnya udah bullish ya dalam tren yang sangat baik sebenarnya. Dia udah tembus trend line ini yang mengkonfirmasi sebenarnya Veracity udah masuk ke tahap tren yang lebih baru teman-teman. Harapannya sih Veracity bisa membuat koreksi wajar aja, nggak terlalu dalam. Untuk level support yang bisa teman-teman pantau yaitu di harga saat ini di kisaran 0,006, dan juga untuk level support di bawahnya ada di kisaran 0,004, which is itu penurunannya kalau kita cek di sini mungkin berpeluang turun sampai 23%. Itu dengan catatan hari ini kita bakalan dapat data rilis data untuk FOMC meeting. Kita bakalan lihat The Fed naikin suku bunga berapa persen di dini hari nanti, tanggal 2 Februari ya. Ini eventnya di jam 2 pagi teman-teman. Kita akan lihat seperti apa keputusan dari The Fed. Ini akan berdampak juga. Let's say Bitcoin-nya mengalami fase koreksi karena indeks dolar mengalami penguatan karena mungkin The Fed hawkish, itu juga men-trigger nanti Veracity bakalan mengalami fase koreksi juga. Tapi kalau dalam posisi ini sebenarnya ya udah waktunya buat koreksi sih tampaknya dari indikator Loken sendiri. Sementara kalau kita lihat dari posisi Veracity di time frame daily, MACD-nya ini udah bikin dead cross teman-teman. Dead cross which is tandanya koreksi ya. Jadi ya beberapa indikator udah menunjukkan waktunya buat koreksi Veracity. Terus gimana untuk jangka pendek? Jadi kita udah dapat pergerakan majornya seperti apa, dan untuk jangka pendek sendiri Veracity kelihatan jelas penurunan dari smart money di sini kopong, udah nggak banyak perdagangan juga, dari segi volume perdagangan cenderung kecil, dan ya berarti udah waktunya buat koreksi. Jadi kalau nanti ada koreksi wajar buat Veracity, dia ketika dia drop dari level 0,0059 itu adalah hal yang wajar. Target kita yang paling dekat dia ke level support di sini kisaran 0,0054. Kalau dia bisa turun lebih dalam berarti bisa ke 0,0047 teman-teman. Jadi target kita masih koreksi dulu. Tapi kalau The Fed ternyata nggak hawkish atau dovish, mereka melihat inflasi udah turun, terus banyak negara juga inflasinya turun, dan The Fed bakalan lebih santai, ya itu bisa men-trigger market buat mengalami tren penguatan. Tapi tentunya ya ini data yang cukup cukup kita nantikan sebenarnya. Kalau memang The Fed menunjukkan tanda-tanda dovish, tentunya ada indikasi buat Veracity kembali mengalami masuknya investor ke sini ya, ke project ini. Tapi kalau sekarang sih belum tercermin di chartnya. Jadi ada beberapa data juga yang cukup penting untuk kita lihat seperti FOMC nanti, dan ya kita lihat aja seperti apa pergerakan dari Veracity. Kalau dari technical analysis kelihatan dari volume perdagangan cenderung turun, maka pergerakan harga kemungkinan bakalan mengikuti juga. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi disclaimer yang bisa jadi tidak berjalan. Jadi teman-teman harus bijak dalam mengambil keputusan. Oke, buat Veracity gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.